Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua yang sedang berada di rumah, kabarnya adalah luar biasa. Apalagi sekarang sudah tahun 2021 dan kita harus bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kita dari tahun yang lama, tahun 2020, dan sekarang kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2021. Karena itu, mari kita beribadah dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita ambil waktu, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita dan kita akan membukanya dalam doa. Untuk itu, mari kita satukan hati, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita, Ferdinand Pandiangan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pagi ini. Tuhan berkati. Amin. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan bermazmur bersama-sama. Untuk itu, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini Mazmur 24 ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh teman kita Asher dan Edvan Simamora. Mazmur 24 ayat 1-5. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya
pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik semangat ya, ikutin Kak Ica ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Bait kedua. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan disapa firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Eko kepada kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kakak Layan di sini. Kita mau membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita. Bacaan kita hari ini dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Ya hari ini kami boleh berkumpul kembali, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi terang dan suluh bagi langkah kami. Berkati kami ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam ibadah ini hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah membuka firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita bersama-sama. Sebelumnya adik-adik berdiri ya. Kita baca dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, adik-adik, dalam bacaan kita di Matius ayat 8 1 sampai dengan 4 menyatakan kalau Yesus turun dari bukit. Ngapain datang Yesus ke bukit? Yesus habis berkhotbah dan didengarkan oleh murid-muridnya dan banyak orang. Apa yang dikhotbahkan sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjelaskan hal-hal tentang ibadah, berpuasa, hidup rukun, dan harus menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Pada ayat yang kedua, maka datanglah seorang penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak sakit kusta itu? Sakit kusta itu merupakan sakit yang sangat sakit dan dirasakan oleh orang itu adalah seperti ditusuk-tusuk dan tidak bisa sembuh. Makanya orang sakit kusta itu datang pada Yesus dan sujud menyembah pada Yesus. Dia memohon pada Yesus untuk dia sembuhkan. Terus orang sakit kusta itu berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apakah Tuhan Yesus juga langsung memberikan kesembuhan? Karena hal ini, seorang sakit kusta itu boleh percaya dan harus percaya kalau Tuhan Maha Kuasa itu bisa menyembuhkan sakitnya. Yang orang yang sakit kusta itu memohon kepada Tuhan dan mengulurkan tangannya agar ia disembuhkan oleh sakitnya. Lalu kata Tuhan, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang itu tahir dan dari kustanya. Adik-adik tahu tahir itu? Tahir itu adalah disembuhkan. Karena kuasa Tuhan, orang penyakit kusta itu boleh sembuh dan boleh bergembira karena kesehatannya dia disembuhkan sakitnya oleh Tuhan Yesus. Adik-adik pernah nggak merasakan sakit? Entah sakit batuk, entah demam, entah apa aja. Nah, kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik perbuat? Apakah adik-adik berdoa memohon pada Tuhan? Atau diam saja? Atau sudahlah, pasrah, mau sembuh mau enggak? Tapi kalau adik-adik adalah orang yang taat pada Tuhan, adik-adik pasti mempunyai keinginan untuk sehat. Apa yang adik-adik lakukan? Adik berdoa, memohon pada Tuhan agar sakitnya bisa disembuhkan. Doa itu harus sungguh-sungguh, tidak hanya untuk waktu sakit adik berdoa, waktu sehat tidak berdoa. Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap berdoa, membaca Alkitab, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, setelah itu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan orang yang sakit itu untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, tetapi pergi dan perlihatkanlah kepada imam kalau dia sudah sembuh, dan dia harus memberikan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa ya persembahan yang Musa berikan, yang Musa perintahkan? Musa perintahkan tuh harus memberikan persembahan yang baik, persembahan yang tidak cacat. Maksudnya persembahan yang baik dan tidak ada yang lain-lainnya. Maksudnya
Pokoknya kita harus ikhlas memberikan. Kalau kita diberi Tuhan baik, kita juga harus memberikan Dia yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terus memberikan burung merpati, itu perintah Musa untuk memberikan persembahan sebagai bukti kalau orang sakit itu sudah disembuhkan oleh Tuhan dan sudah dijamah oleh Tuhan. Dan adik-adik, artinya penderita kusta itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya baginya, dan Tuhan boleh menjamah segala penyakitnya. Dan Tuhan itu sungguh hebat. Dan Tuhan Yesus juga memiliki semuanya yang apa kita minta untuk kesehatan kita, rezeki kita, semuanya yang kita minta Tuhan dengar. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga percaya kalau adik-adik sakit pasti diberi kesembuhan? Tentu kita harus yakin kalau kita sakit kita akan diberi kesembuhan. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus memberi yang terbaik buat kita. Jikalau adik-adik percaya, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan dan percaya semua perintah-perintah Tuhan itu kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik harus betul-betul mentaati. Seperti sekarang ada sakit COVID, adik-adik harus taat dengan segala peraturan yang pemerintah berikan. Seperti kalau kita pulang dari main, kita cuci tangan, cuci kaki, kita memakai masker, kita harus bersih badan kita. Jadi kita terhindar dari segala penyakit COVID itu. Tuhan Yesus juga memberikan apa yang adik-adik dengar. Nah, adik-adik harus tekun untuk melakukan perintah yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Adik-adik tidak boleh marah-marah dan terpaksa. Kalau disuruh mamanya, kalau habis dari mana-mana, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, ganti baju. Kalau mau pergi, kita harus pakai masker, mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah kita. Nah, mungkin itu ya adik-adik yang kita contoh dari seorang penyakit kusta yang kita harapkan, karena dari itu orang-orang yang sakit seperti orang yang kena kusta tadi itu, dia percaya kalau Tuhan Yesus akan tetap memberikan kesehatan bagi kita. Nah, adik-adik, mudah-mudahan firman Tuhan ini boleh menjadi kita belajar dari orang sakit kusta yang taat pada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, tidak memohon pada yang lain, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama, dan sekarang kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 242, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang
Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami mau berdoa Tuhan khususnya untuk kedua orang tua kami. Berkati papa mama, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Berkati Bapak Ibu Guru yang mendidik kami di belajar online. Berkati Bapak Ibu Guru agar bisa sabar dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Saat ini Indonesia dilanda wabah virus corona. Pulihkanlah bangsa kami dari wabah tersebut, sehingga kami dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Tuhan Yesus, di awal tahun yang baru ini, negara kami dilanda bencana-bencana alam. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gempa bumi di Sulawesi, dan banjir di Kalimantan Selatan, serta meletusnya Gunung Semeru. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami dari segala bencana. Tolonglah kami. Berikan penghiburan buat saudara-saudara kami yang terkena bencana. Kiranya Tuhan juga memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Berikan beliau kesehatan, umur yang panjang, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami menyambung doa dari anak-anak kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB, yang dalam setiap pelayanannya kiranya Engkau Tuhan selalu memberkati pendeta, majelis, dan seluruh jajarannya agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bertugas saat ini, Ferdinand Pandiangan, Asher, Edvan, Caca Sitompul, dan Asarel Damanik. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam setiap kegiatannya, setiap sekolahnya. Tuhan selalu memberkati mereka. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan selalu buat anak-anak kami, dan Tuhan selalu memberikan pintaran buat anak-anak kami dalam sekolahnya. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi terang dan suluh bagi langkah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami sampaikan dan kami berikan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur hati kita atas kebaikan Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara kehidupan kita setiap hari. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Sekarang kita akan berdoa buat persembahan kita yang dipimpin oleh adik kita bernama Gadiel Laia. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberi persembahan kami. Terimalah persembahan kami supaya jadi maaf di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik terkasih, sebelum ibadah kita berakhir, kita kembali bernyanyi nyanyian pengutusan buat kita semua dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kita mau kembali ke aktivitas kami di rumah masing-masing. Kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, dan tuntun kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik dan selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah dengan penuh kesabaran dan kesetiaan, rajin mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Juga berterima kasih buat adik-adik yang sudah ikut bertugas ambil bagian pada pagi hari ini. Ada adik kita bernama Ferdinand Pandiangan, ada Asher dan Evan, ada Caca Sitompul, Azarel Damani, dan juga adik kita Gadiel Laia. Nah, kakak tunggu ya giliran adik-adik yang lain di minggu-minggu yang akan datang. Kita tetap semangat
untuk beribadah, memuji Tuhan. Meskipun saat ini masih masa-masa pandemi, nah adik-adik, kakak berpesan supaya tetap di rumah, ikuti protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, ingat rajin pakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga sehingga kita tetap sehat, kita kuat, kita bisa melewati masa-masa sulit ini dan kita keluar sebagai pemenangnya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.